Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan tema-tema dalam Sirah Nabawiyah. Sekarang kita akan membahas tema tentang dakwah sirriyah atau dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, para ulama mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mudaththir, di mana ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qum fa'anzir," maka sadarlah Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memikulkan kepada Nabi sebuah amanah besar, sebuah amanah yang berat, yaitu berdakwah, karena itulah konsekuensi dari risalah beliau. Maka kita ketahui bersama bahwasanya tatkala Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, di saat itu manusia itu sedang bobrok-bobroknya, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau kita bicara tentang waktu itu, manusia itu sedang merebakkan perzinahan. Bahkan saya dulu pernah mengatakan, begitu merebaknya perzinahan di kota Mekah, sampai-sampai orang itu cukup dengan mendirikan tenda atau kemah sempit yang kemudian diberikan bendera hitam sebagai tanda kemah itu sedang ada orang yang berzina. Dan itu dilakukan di sembarang tempat, bahkan di beberapa tempat yang mendekati Masjidil Haram atau Ka'bah yang merupakan tempat yang disucikan. Dikala itu orang juga mudah untuk saling membunuh. Orang kemudian terlena dengan kegiatan perjudian. Orang kemudian hobi minum khamr dan banyak kemaksiatan yang lain. Maka Rasulullah SAW kemudian akhirnya memulai dakwah beliau, dan para ulama sepakat bahwasanya sebelum Nabi SAW dakwah secara terang-terangan, maka yang beliau lakukan adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang beliau sengaja melakukan hal ini karena beliau melihat ada orang yang menyukai beliau dan ada juga yang tidak suka kepada beliau. Maka langkah yang beliau lakukan adalah dakwah sembunyi-sembunyi yang diprioritaskan kepada orang-orang terdekat, mau dari kalangan keluarga atau bukan keluarga. Kenapa orang-orang terdekat? Karena mereka tahu kehidupan harian Nabi dan mereka juga tahu akhlak Nabi. Maka disinilah kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya memulai dakwahnya. Yang hasil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi itu kemudian masuklah beberapa orang-orang penting di dalam Islam. Yang pertama tanpa khilaf bahwasanya orang pertama yang merespon dakwah Nabi kemudian menyatakan keislamannya adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kenapa Nabi SAW begitu cinta kepada Khadijah? Dulu pernah kita bahas banyak alasan, tetapi setidaknya ada 6 alasan utama kenapa Khadijah itu sangat dicintai oleh Nabi. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwasanya Khadijah itu adalah cinta pertama Nabi. Karena bagaimanapun, meskipun mungkin kita pernah bertemu dengan banyak orang yang mengikat hati kita, tetapi pasti yang paling berkesan adalah cinta pertama kita. Yang kedua, kenapa Nabi sangat mencintai Khadijah? Karena Khadijah adalah wanita, bahkan manusia pertama yang beriman. Kemudian Khadijah adalah wanita yang menginfakkan hartanya kepada Nabi, bahkan tatkala mendapati suaminya menjadi seorang Nabi dan Rasul, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya
agar digunakan Nabi dalam berdakwah. Kemudian di antara alasan kenapa Khadijah sangat dicintai karena beliaulah yang memberikan keturunan. Meskipun kita tahu ada dua wanita yang memberikan keturunan kepada Nabi. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid dan yang kedua adalah Maryah binti Sam'un al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Kemudian dialah sosok yang senantiasa menghibur Nabi tatkala Nabi itu sedang mengalami kesedihan, dan beliau adalah wanita yang sangat taat kepada suaminya. Selama sekitar 25 tahun mengarungi kehidupan rumah tangga dengan Nabi, Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya kepada Nabi. Selama 25 tahun berumah tangga dengan Nabi, Khadijah senantiasa menuruti apa yang menjadi keinginan Nabi. Inilah beberapa alasan yang menyebabkan Nabi SAW itu begitu mencintai Khadijah, meskipun kemudian Khadijah meninggal terlebih dahulu, tetapi Nabi masih sering menyebutkan nama beliau, sehingga beberapa istri Nabi, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, merasa cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, yang beriman atau merespon dakwah Nabi adalah Waraqah bin Naufal. Tokoh ini mohon maaf seringkali luput untuk dibahas dari segi keislaman, dari segi keimanan. Padahal tatkala Nabi didatangkan kepada beliau, Nabi dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk menemui Waraqah bin Naufal, maka reaksi Waraqah bin Naufal segera mengetahui bahwasanya istri dari sepupunya ini adalah calon manusia terbesar sepanjang masa. Yang dulu pernah saya katakan, sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah itu sempat mimpi. Mimpinya adalah mimpi di mana matahari itu berada di atas kota Mekah, kemudian turun di atas Ka'bah, kemudian masuk ke rumah beliau. Mimpi itu terjadi berulang kali sampai kemudian Khadijah penasaran tanya kepada Waraqah bin Naufal, yang Waraqah bin Naufal kemudian mengatakan takwilnya adalah engkau akan dinikahi laki-laki terbesar sepanjang masa. Matahari yang dilihat oleh Khadijah di dalam mimpinya itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW berasal dari kota Mekah yang terlihat dari posisi matahari itu, dan Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam yang identik dengan Ka'bahnya. Kemudian yang selanjutnya, Waraqah bin Naufal itu keislamannya diperkuat dengan sabda Nabi ketika Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbu Waraqah ibna Naufal fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannataini. Jangan pernah kalian mencela Waraqah bin Naufal, karena aku pernah melihat dia itu memiliki 1 atau 2 taman di surga. Dan tidak mungkin orang itu kemudian masuk surga kecuali dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka saya termasuk yang mengikuti urutan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, diantaranya adalah Waraqah bin Naufal. Kemudian yang ketiga adalah sahabat karib beliau yang usia mereka hanya selisih 2 tahun. Konon Abu Bakar radhiyallahu anhu itu usianya lebih muda 2 tahun dari Nabi, sehingga tatkala Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40, berarti usianya Abu Bakar sekitar 38. Yang keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu disebutkan dalam banyak hadis. Misalnya ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, ma'aratul al-islamu ala adin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakar fa innahu lam yatala'zam fi qawli. Tidaklah aku mengenalkan Islam kepada seseorang kecuali pasti orang itu sempat ragu, kecuali Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu tidak terbata-bata dalam perkataannya. Maksudnya cepat banget merespon keislaman. Kemudian Nabi SAW juga pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang memiliki seekor sapi, yang kemudian laki-laki ini membebani sapi ini dengan barang-barang. Kemudian sapi itu menoleh kepada sang laki-laki, kemudian berkata, lam ukhlaq lihada, khuliqtu lil hars. Aku itu Allah ciptakan bukan untuk ngangkut barang seperti ini, tapi aku diciptakan oleh Allah untuk pertanian. Tatkala Nabi cerita laki-laki punya sapi, kemudian sapinya bisa ngomong,
Para sahabat kemudian komentar, apakah rotun takallam? Emangnya sapi bisa ngomong? Kemudian Nabi SAW berkata, fa inni uminu bidzalika wa Abu Bakar wa Umar. Sesungguhnya aku mempercayai kalau sapi itu bisa berbicara, demikian juga Abu Bakar percaya, demikian juga Umar percaya. Menunjukkan betapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sosok yang tidak pernah meragukan perkataan Nabi, meskipun mungkin berita yang disampaikan oleh Nabi itu tidak bisa masuk di akal. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala Nabi dengan beberapa sahabat sedang mendaki Gunung Uhud, kemudian Gunung Uhud bergetar. Seakan-akan terjadi gempa kecil, maka Nabi SAW kemudian menghentakkan kaki. Nabi kemudian berkata, uskut ya Uhud, fa inna alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Tenang wahai Uhud, karena di atasmu itu sedang ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang bakal mati syahid. Nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Siddiq yang dimaksud adalah Abu Bakar, karena begitu cepatnya dia merespon dan senantiasa membenarkan Nabi. Dan 2 calon orang yang bakal mati syahid adalah Umar dan Utsman. Kemudian Nabi SAW juga pernah memuji hartanya Abu Bakar. Tatkala Nabi SAW pernah bersabda, ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakar. Belum pernah ada harta yang bermanfaat bagiku kecuali hartanya Abu Bakar. Mendengar bahwasanya hartanya dipuji oleh Nabi, hartanya sangat bermanfaat untuk dakwah Nabi, Abu Bakar kemudian menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, inni wa mali laka ya Rasulullah. Sesungguhnya aku dan hartaku itu milikmu ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga pernah diceritakan oleh Nabi sekitar 5 hari sebelum Nabi SAW itu wafat, walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan latakhatu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku diperbolehkan untuk menjadikan seseorang sebagai khalil, sebagai orang yang sangat aku kasih, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai orang yang paling aku kasihi. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi ahabu ilaik. Ya Rasulullah, manusia yang paling engkau cintai itu siapa? Maka Nabi SAW kemudian memberikan jawaban, Aisyah. Yang paling aku cintai di kalangan manusia itu adalah Aisyah. Kemudian Amr bin As bertanya, wa minar rijal, yang saya maksud itu dari golongan laki-laki. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian fadzakar rijalan, kemudian Nabi menyebutkan beberapa laki yang lain. Fasakatu makhafatan an yaj'alani fi akhirihim. Kemudian aku berhenti bertanya, khawatirnya Nabi menyebut namaku di yang paling akhir. Jadi tanya-tanya sendiri, kemudian takut dengan pertanyaannya. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya pernah ada sedikit konflik antara Abu Bakar dan Umar. Yang tatkala Abu Bakar meminta maaf kepada Umar, Umar enggan memberikan maaf kepada Abu Bakar. Abu Bakar sedih, kemudian akhirnya mendatangi Nabi yang sedang berkumpul dengan beberapa sahabat. Kemudian Nabi SAW menghibur Abu Bakar dengan mengatakan, yaghfirullahu lak. Sesungguhnya Allah sudah mengampunimu wahai Abu Bakar. Kemudian mendengar bahwasanya Abu Bakar mengadu kepada Nabi. Kemudian Nabi menghibur Abu Bakar. Berita itu kemudian sampai kepada telinga Umar. Umar kemudian menyesal karena sudah memusuhi atau sempat terjadi konflik dengan Abu Bakar. Maka Umar pun mendatangi Nabi, tapi ekspresi wajah Nabi beda dengan ekspresi wajah beliau tatkala didatangi oleh Abu Bakar. Ketika Nabi didatangi oleh Bakar, wajah beliau sukacita, tapi ketika Umar datang, wajah beliau itu menunjukkan seakan-akan beliau marah dengan sikap Umar bin Khattab. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, tariku li sahibi marrotain. Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tidak bisa meninggalkan gangguan untuk sahabat-sahabatku? Kemudian para sahabat mengatakan, fama udiya Abu Bakrin ba'daha.
Setelah Nabi mengatakan kalimat itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah diganggu oleh para sahabat selama-lamanya. Kemudian di dalam hadis, Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang mengislamkan banyak tokoh. Banyak sahabat-sahabat terkenal yang ternyata masuk Islam gara-gara Abu Bakar As-Siddiq. Sebutlah di antaranya misalnya Abdurrahman bin Auf yang saat itu usianya sekitar 30 tahun. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang usianya sekitar 34 tahun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang saat itu usianya masih 14 tahun. Kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah yang usianya sekitar 15 tahun. Kemudian ada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang saat itu masuk Islam usianya 15 tahun. Kalau kita perhatikan, kalau para sahabat-sahabat mulia ini kemudian masuk ke dalam Islam gara-gara Abu Bakar, maka setiap kebaikan yang mereka lakukan nanti berefek kepada Abu Bakar juga. Setiap kebaikan yang mereka lakukan, mereka dapat pahala, maka Abu Bakar As-Siddiq pun juga dapat pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka bagi dia pahala seperti orang yang melakukannya. Bahkan kalau kemudian para sahabat ini akhirnya masuk surga, maka di antara penyebab mereka masuk surga adalah Abu Bakar, maka Abu Bakar mendapatkan pahala yang sangat besar karena mampu menghantarkan para sahabatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian di dalam hadis, para ulama membahas apa sih kelebihannya metode dakwah Abu Bakar sampai kemudian dalam waktu yang cukup singkat banyak orang masuk ke dalam Islam gara-gara beliau. Para ulama mengatakan setidaknya ada 4 kelebihan dari Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain mungkin punya tapi tidak keempat-empatnya. Tapi kalau Abu Bakar punya 4-empatnya. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri, Abu Bakar itu adalah laki-laki yang cerdas. Kemudian yang kedua, dia adalah laki-laki yang pandai bergaul. Kemudian yang ketiga, dia adalah saudagar besar. Dan yang keempat, dia termasuk orang-orang Arab yang paham, hafal, nasab, dan sejarahnya orang Arab. Para ulama sejarah mengatakan, tidak sedikit orang jauh datang untuk mendatangi Abu Bakar. Jauh-jauh datang untuk mendatangi Abu Bakar, kecuali untuk ngobrol saja. Entah ngobrol dalam masalah perniagaan, karena memang termasuk pedagang yang ulung, atau mungkin karena memang sosok ini enak diajak ngobrol. Tidak sedikit di antara kita, karena kita mungkin orang yang kalau diajak ngobrol enak, teman kita jauh-jauh datang cuma untuk ngobrol dengan kita kemudian kembali lagi. Maka di antara kelebihan Abu Bakar As-Siddiq inilah yang kemudian menyebabkan banyak sahabat kemudian masuk di dalam Islam. Di antara kelebihan Abu Bakar juga adalah dia menginfakkan hartanya. Bahkan Nabi tatkala memuji hartanya Abu Bakar As-Siddiq karena memang saat itu benar-benar dibutuhkan. Meskipun di kemudian hari Islam itu kemudian berkembang, ada sahabat-sahabat yang menyumbangkan hartanya di dalam Islam. Tetapi meskipun harta para sahabat kemudian itu lebih besar daripada harta yang pernah diserahkan Abu Bakar kepada Islam, tetapi momen mereka ketika bersedekah atau berinfak itu tidak setepat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq itu bersedekah di momen ketika orang Islam benar-benar butuh, sedangkan sahabat yang lain mungkin bersedekah tatkala kebutuhan itu tidak terlalu mendesak. Maka Nabi SAW kemudian memuji Abu Bakar As-Siddiq tatkala berinfak di waktu yang tepat. Hanya saja apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan hartanya ini ternyata dibuat fitnah oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu bukan memuji Abu Bakar As-Siddiq gara-gara hartanya diinfakkan untuk berdakwah. Tapi mereka bikin karangan, Abu Bakar As-Siddiq itu sengaja mengeluarkan harta yang banyak di dalam Islam. Karena dia pernah mendapatkan berita dari dukun-dukun. Kalau Abu Bakar As-Siddiq nanti mengeluarkan harta yang banyak, pasti kalau nanti Muhammad meninggal yang bakal jadi pemimpin adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu ditunjuk menjadi khalifah yang pertama, konon karena ambisiusnya menjadi pemimpin. Yang ia lakukan dengan salah satu strateginya adalah banyak memberikan harta supaya orang kemudian simpatik kepadanya.
Saya katakan ini Abu Bakar, bukan kampanye di Indonesia. Paham ya? Kalau kampanye di Indonesia, orang kemudian tiba-tiba dermawan karena memang ada tujuan duniawi. Tapi kalau Abu Bakar tidak, saking ikhlasnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam berinfak sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa btigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Para ulama sepakat ayat itu ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq saja, meskipun kita tahu dalam kaidah tafsir itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah keumuman lafal, bukan karena sebab khususnya. Memang sebab khususnya adalah Abu Bakar. Setiap orang bisa berpotensi untuk menjadi Abu Bakar selanjutnya, tetapi tidak bisa dipungkiri ayat ini Allah tujukan pertama kali kepada Abu Bakar As-Siddiq yang begitu tulus dalam menginfakkan hartanya. Sampai-sampai dulu pernah saya katakan, tatkala Abu Bakar sering membebaskan orang-orang beriman yang tatkala itu menjadi budak, di antaranya adalah Bilal, maka Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar itu kemudian berkata kepada Abu Bakar, kenapa yang sering kamu bebaskan itu adalah budak-budak yang lemah? Kenapa kamu tidak membebaskan budak yang kuat, yang nanti bisa bermanfaat untuk dirimu? Maka kemudian Abu Bakar secara tegas mengatakan kepada ayahnya, ayah, aku ini membebaskan mereka bukan untuk hal duniawi, tetapi aku membebaskan mereka karena untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa kelebihan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang selanjutnya yang masuk Islam di awal-awal adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu Ali itu punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi karena dia adalah anak dari paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Sehingga kesimpulannya Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu Nabi. Para ulama menerangkan alasan kenapa Ali bin Abi Thalib pernah dirawat oleh Nabi karena Nabi itu di kemudian hari melihat Abu Thalib kondisi ekonominya makin menurun. Maka kemudian dia berdiskusi dengan salah seorang pamannya yang saat itu menjadi orang yang kaya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Maka berangkatlah Nabi dan Abbas ke rumah Abu Thalib untuk menawarkan bantuan agar mengasuh anak laki-laki dari Abu Thalib. Maka Abu Thalib kemudian mengatakan, kalau kaitannya dengan kalau kaitannya dengan Akil, maka itu aku rawat. Adapun Ali dan Ja'far, silahkan urusan kalian berdua. Maka Nabi kemudian memilih untuk merawat Ali bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dirawat oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini sudah terlihat kecerdasannya semenjak kecil. Sebagaimana dulu pernah ketika kita membahas tatkala dia melihat sosok Abu Dzar Al-Ghifari, dia tahu meskipun perawakannya perawakan preman tapi hatinya hati yang bersih, maka ditawarkan 2 kali bermalam di rumah Ali bin Abi Thalib. Tidaklah Ali bin Abi Thalib melakukan tawaran itu kecuali karena kecerdasannya yang sudah terlihat semenjak dia kecil. Kemudian tokoh yang akhirnya masuk ke dalam Islam berikutnya adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat Zaid bin Harisah itu sebenarnya budaknya Nabi. Jadi suatu ketika tatkala dia sedang bermain dengan teman-temannya, dia diculik. Setelah diculik kemudian dia dijual dan di pasar itu laku 400 dirham, yang membeli adalah keponakan Khadijah. Yang keponakan Khadijah segera menghadiahkannya kepada Khadijah. Khadijah kemudian menghadiahkannya kepada Nabi. Momennya pas karena saat Khadijah menyerahkan Zaid bin Harisah kepada Nabi, anak-anak laki Nabi itu semuanya sudah meninggal, baik Al-Qasim maupun siapa yang satunya? Abdullah, ya, baik Abdullah maupun Al-Qasim. Maka kemudian Nabi SAW sangat mencintai Zaid bin Harisah, sampai-sampai kemudian penduduk Mekah memanggil Zaid itu bukan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Tatkala orang Mekah memanggil Zaid bin Harisah bukan dengan nama bapaknya, tapi dengan nama Nabi Muhammad, seakan-akan Nabi Muhammad itu bapak kandungnya, Allah kemudian tidak terima. Allah kemudian menurunkan sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah.
Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka karena itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu para sahabat tidak berani untuk memanggil Zaid bin Muhammad, tapi kembali kepada nama aslinya yaitu Zaid bin Harisah. Tatkala sudah beranjak dewasa, bapaknya mendengar bahwasanya anaknya itu diculik dan ternyata berada di kota Mekah, maka dia dan saudaranya menemui Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menebus. Boleh enggak anak kami ini dibawa kembali dan bersama kami? Sebutkan harganya supaya kami bisa memberikan tebusan kepada Anda. Maka Nabi SAW kemudian akhirnya berkata, silahkan tanya sendiri kepada Zaid bin Harisah. Dia masih mau tinggal denganku atau ingin kembali kepada kalian. Maka Zaid bin Harisah kemudian memberikan jawaban yang membuat orang tuanya sempat kecewa, di mana Zaid bin Harisah kemudian mengatakan, sesungguhnya aku melihat kepada Muhammad ini kebaikan. Maka sangat disayangkan jika aku meninggalkan orang yang baik di momen-momen seperti ini. Maka Zaid bin Harisah ternyata lebih memilih untuk bersama dengan Nabi, tidak bersama dengan orang tuanya, tapi bukan bermakna Zaid bin Harisah tidak pernah mengunjungi orang tuanya. Ketika memang ada waktu luang, Zaid bin Harisah kemudian kembali ke kampung halaman, bertemu dengan orang tuanya, setelah dirasa cukup kemudian kembali ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan begitu cintanya Nabi kepada Zaid bin Harisah, sampai-sampai ketika Zaid bin Harisah punya anak yang diberikan nama Usamah bin Zaid bin Harisah, Nabi pun juga cinta kepada Usamah. Jadi bapaknya dicintai, anaknya pun juga dicintai. Kemudian para ulama menyimpulkan, dari orang-orang yang masuk Islam pertama kali, ternyata didominasi oleh para pemuda. Kenapa para pemuda begitu dominan merespon dakwah dari Nabi Muhammad SAW? Para ulama mengupakan beberapa sebab. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri ya, orang tua dengan orang muda itu beda, karena orang tua itu sudah terlanjur melakukan tradisi. Sudah bertahun-tahun melakukan tradisi, kalau kemudian ada sesuatu yang baru, yang terkesan bertentangan dengan tradisi mereka, mereka lebih memenangkan tradisi mereka daripada sesuatu yang baru. Sedangkan anak muda belum terbiasa melaksanakan tradisi, ketika ada yang baru maka tidak masalah bagi mereka untuk meninggalkan tradisi yang lama. Kemudian yang kedua, di antara sebab kenapa para pemuda itu lebih mudah merespon Islam, karena mereka adalah generasi yang kuat, mereka masih fresh, dan mereka adalah generasi yang kritis. Tidak sedikit para sahabat muda tatkala akan masuk Islam itu tanya dulu kepada Nabi, kenapa aku harus masuk Islam, tidak harus memilih agama yang lama? Nabi pun kemudian memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan nalar mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan akhirnya mereka bisa menerima dan masuklah mereka ke dalam Islam. Di antara sebab kenapa para pemuda itu lebih mudah menerima Islam, karena mereka lebih antusias dan lebih semangat. Makanya kemudian saya teringat dengan komentar dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tatkala beliau mengomentari perkataan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Tatkala Allah memuji para ashabul kahfi, yang kemudian Allah mempertegas mereka itu adalah pemuda, innahum fityatun, mereka adalah sekelompok pemuda. Maka kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkomentar, walihada kana aksaru mustajibina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan wa amal masayikh min Quraisy fa ammatuhum baku ala dinihim wa lam yuslim minhum illal qalil. Oleh karena itu, yang paling banyak merespon dakwahnya Allah dan Rasul adalah para pemuda. Sedangkan orang-orang tua dari kalangan Quraisy, maka secara umum mereka tetap berada di agama mereka dan tidaklah mereka masuk ke dalam Islam kecuali sedikit saja. Ini penjelasan dan respon dari Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau mengomentari kenapa sering Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji para pemuda, di antaranya para pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa kita simpulkan dari tema kita hari ini? Yang pertama, bahwasanya saat itu karena kondisi kaum muslimin sedang lemah,
Maka metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi adalah sembunyi-sembunyi. Para ulama mengatakan hukum asal dakwah itu sebenarnya terang-terangan. Saya ulangi ya, hukum asal dakwah itu sebenarnya terang-terangan. Baru kemudian disembunyi-sembunyi kalau kemudian menimbulkan madarat. Seperti tatkala kita masih ingat, Rusia belum menjadi Rusia tapi masih Uni Soviet. Banyak orang Islam yang kalau ketahuan sedang sholat, sedang ngaji, kemudian mereka ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Maka karena kondisinya demikian, akhirnya dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan ini tergantung kondisinya. Yang aneh itu kalau kemudian negara kita ini sedang membebaskan dakwah, kok kemudian ada orang yang mengatasnamakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan kemudian dikatakan kondisi kita ini persis seperti fase Makkiyah, fase tatkala Nabi itu sedang dakwah Syria, di mana saat itu sholat belum wajib. Maka inilah yang dijadikan dalil oleh Ponpes Al-Zaitun untuk tidak mengatakan sholat 5 waktu itu wajib. Alasannya apa? Karena kita sedang seperti fase Makkiyah, dakwahnya sembunyi-sembunyi sehingga sholat itu belum wajib. Waliyadzubillah. Maka biasanya ya kalau dalam keadaan terang-terangan tapi kok orang sembunyi-sembunyi, itu biasanya mohon maaf aliran sesat yang mereka punya tujuan-tujuan tersendiri untuk menyesatkan anggotanya. Kemudian yang kedua, dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dakwah Islam itu adalah dakwah yang universal. Tatkala Nabi SAW menawarkan Islam kepada orang-orang Mekah yang merespon dari berbagai kalangan. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kaya, ada yang miskin, laki-laki, perempuan, bahkan di kemudian hari yang merespon bukan cuma orang Arab saja, tapi non-Arab pun juga merespon untuk masuk ke dalam Islam. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Moga-moga bermanfaat. Sisa waktu jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Satu dua satu. Waalaikumsalam. Orang mati. Satu dua. Terus. Tape yang pertama, di antara kemampuan yang Allah berikan kepada Dajjal kelak adalah menghidupkan orang mati. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menipu manusia bahwasanya dia itu Tuhan. Karena yang bisa menghidupkan orang mati hanya Tuhan. Maka di antara fitnah Dajjal adalah dengan demikian. Cuma bedanya, kalau dia mampu menghidupkan, kenapa tidak setiap orang mati dia hidupkan? Karena kemampuan Tuhan itu kan tanpa batas. Tapi karena Dajjal itu terbatas, hanya orang mati tertentu yang kemudian dia hidupkan, dan itu pun tidak setiap manusia yang mampu dia hidupkan. Ini yang pertama. Jadi untuk mengelabui orang bahwasanya dia adalah Tuhan, maka dia tunjukkan kemampuannya menghidupkan orang mati. Kemudian yang kedua, Dajjal itu membawa api dan air. Konon apinya itu dingin, sedangkan airnya itu panas. Kalau apinya itu dingin, airnya itu panas, saya belum pernah membaca hadisnya. Tapi kalau kemudian dia kemana-mana bawa air dan api, iya. Nabi SAW kemudian memberikan komentar, kalau dia menawari api, terimalah. Tapi kalau dia menawarkan air, jangan diterima. Kenapa? Karena inilah hakikat penipu. Penipu itu kalau kemudian diturutin apa yang mengelabui
korbannya, nanti korbannya malah tersiksa. Tapi kalau kemudian tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan dari pengelabuan itu, maka selamatlah korbannya. Jadi logikanya biasanya kan orang lebih milih air daripada api. Itu kalau yang bawa bukan dajjal. Tapi karena dajjal ini beda, dia adalah pendusta, maka pilihlah yang tidak enak menurut kalian, yaitu apinya. Karena apinya dajjal itu nanti malah menyelamatkan kalian, sedangkan airnya dajjal justru merugikan kalian. Wallahu a'lam. Adapun bentuknya bagaimana tidak disebutkan di dalam hadis. Apakah kemudian airnya bentuknya pusaran atau apinya kemudian nyala terus kayak film-film India gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin ya. Dajjal itu sebetulnya apa? Ya. Jin, setan atau makhluk yang lain. Ya. Tapi yang pertama, kalau melihat dari hadis-hadis Nabi yang ada, Dajjal itu lebih kepada manusia. Lebih kepada manusia. Apalagi Nabi SAW kemudian menceritakan tubuhnya gempal, rambutnya keriting, dia punya 2 mata tapi yang satu buta, bahkan yang buta itu kering, kemudian bola matanya seperti anggur yang kering. Berarti kan lebih mirip kepada manusia daripada jin. Hanya saja yang membedakan adalah kemampuannya. Kalau manusia biasa tidak bisa keliling dunia dengan begitu gampang, tapi kalau Dajjal bisa. Kalau manusia itu tidak bisa menghadirkan makanan dan minuman kecuali pakai proses yang berat, tapi kalau Dajjal nanti bisa. Manusia tidak bisa menghidupkan yang mati, tapi kalau nanti Dajjal bisa. Gitu. Jadi Dajjal itu lebih cenderung para ulama mengatakan adalah manusia daripada kemudian dikatakan sebagai jin. Dan Dajjal itu ada, Dajjal itu hakiki. Tidak seperti perkataan orang-orang liberal yang mengatakan segala hal yang disampaikan oleh Muhammad itu sebenarnya fiktif. Muhammad sengaja cerita tentang iblis, tentang Dajjal, sedangkan kebaikan disimbolkan dengan malaikat itu cuma memotivasi atau nakut-nakutin. Pada hakikatnya nggak ada tuh yang namanya iblis, namanya Dajjal, juga nggak ada yang namanya malaikat. Itu cuma strategi Muhammad agar orang berbuat baik atau menghindari keburukan. Jadi Dajjal itu ada apa? Ada. Bahkan peristiwanya rinci diceritakan oleh Nabi. Karena Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali Nabi itu memberitahukan kepada umatnya tentang fitnah Dajjal. Seandainya Dajjal itu muncul dan aku masih hidup, aku yang menghadapinya. Ya aku khawatirkan kalau dia nanti muncul, tetapi aku sudah tidak membersamai kalian. Dan kekhawatiran Nabi ternyata benar-benar terjadi. Dajjal itu nanti muncul dan ternyata Nabi Muhammad SAW sudah meninggalkan kita. Wallahu a'lam. Adalah. Sudah terkait dengan tadi dengan cerita awal fase Mekah itu kerusakannya kemudian Anwar secara sembunyi-sembunyi bahwa di desa terjadi darurat miras dan perjudian. Bahkan itu dilakukan tidak jauh dari masjid. Kami sudah sampaikan juga kita bahas seperti ini yang para jamaah itu harus dikembalikan kepada aparat terkait dengan RT, RW, sosial. Padahal seperti itu justru aparatnya juga terlibat di situ. Dan begitu sebaiknya kaum muslimin ini ya ini untuk dakwah juga. Tape yang pertama ya, kita ambil saja sabda Nabi yang paling mudah tatkala kita melihat kemungkarannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika aful iman. Jika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan tidak boleh ada satu kemaksiatan pun yang tidak kita ingkari. Minimal berangkat dari hati dulu. Yang kedua,
beranikan diri untuk menegur dengan lisan. Karena ketakutan kita itu belum tentu menjadi hal yang seperti yang kita khawatirkan. Nanti kalau saya tegur, saya nanti dipukul gimana ya? Kalau nanti saya tegur kemudian saya dibenci gimana ya? Kalau nanti ditegur saya nanti diteror gimana ya? Itu kekhawatiran yang dibisikkan oleh setan agar kita tidak sampai kepada tingkat keimanan berikutnya, yaitu menegur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, inilah pentingnya memilih pemimpin Islam yang punya komitmen dengan dakwah. Makanya kalau bisa dari pemimpin yang paling rendah RT sampai tertinggi itu orang-orang yang punya komitmen tentang dakwah, yang mampu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita pilih pemimpin yang punya track record, dia bukan cuma ngajak kebaikan tapi juga berani mencegah kemungkaran. Dan ini penting. Supaya kemudian lebih terkoordinasi gimana? Tetap ingatkan jamaah tentang bahayanya. Kemudian bikin strategi untuk mengucilkan orang-orang tersebut. Memang konsekuensinya pasti ada. Saya sendiri pun juga pernah mengalami. Di antara hal yang kemudian mereka lakukan itu adalah menuduh saya teroris, gitu ya. Karena ketika saya masih tinggal di Pilangan Baturan itu, saya kaget banyak orang miras dan mereka tuh kadang-kadang malah sangar. Anak-anak muda remaja yang lewat ketika mereka sedang minum minuman keras tuh dicegat, dicekokin, dipaksa untuk teler bersama mereka. Kemudian saya pelan-pelan, target saya kan pemuda dulu. Kemudian saya cerita, kok kemarin teler kenapa? Saya awalnya tidak tahu kalau mereka teler. Kemudian mereka cerita, lah dipaksa, dicekokin kok lewat pas mereka sedang mabuk, dicegat, kemudian disuruh minum dengan paksa. Kalau enggak nanti dipukul dan sebagainya. Akhirnya kemudian saya tahu mereka itu minum karena dipaksa, ya sudah pemudanya saya ajak. Alhamdulillah sekitar 90% merespon baik. Kemudian mereka marah, mau negur dengan lisan nggak berani, negur dengan tangan juga mungkin belum ada caranya. Akhirnya kemudian dengan nuduh saya sebagai teroris. Nah, ketika nuduh sebagai teroris, wah kayak terkesan efektif. Yang pertama saya pendatang, yang kedua saya jenggoten, yang ketiga saya suruh pulang malam dan sebagainya. Jadi kemudian dipas-pasin, gitu ya. Karena berita saat itu kan sering banget yang jadi teroris orang ngontrak, pendatang, jenggoten dan sebagainya, gitu ya. Aktif di masjid dan sebagainya. Ya, sampai kemudian ketika saya mencoba mencari bukti agar mereka itu nanti bisa dipidanakan, baru kemudian mereka diam. Saya kemudian akhirnya memberanikan datang kepada mereka dengan membawa salah seorang teman saya ahli bela diri. Modelnya gede gitu ya. Gitu ya. Dia salah seorang pelatih taekwondo di kepolisian. Modelnya gede. Kemudian saya sengaja datang kepada dia, dia duduk tidak jauh dari saya kemudian naruh teman saya juga tidak jauh, kemudian saya ngomong, "Bapak apa nuduh saya sebagai teroris? Kalau nuduh ngomong sekarang, saya rekam. Kalau Bapak kemudian nuduh saya secara teroris, tolong katakan secara jantan. Kalau Bapak kemudian tidak bisa membuktikan saya teroris, saya harus punya tindakan kepada Bapak. Bapak mau cara yang halus apa yang kasar?" Kemudian dia melihat teman saya badannya ngeri gitu ya. Mikir-mikir, kemudian saya singgung tentang masalah hukum, saya singgung tentang masalah Pak Lurah yang sudah saya konsultasikan masalah hukum dengan beliau karena lurah kami kan dulu SH gelarnya. Kemudian akhirnya dia takut minta maaf. Nah, semenjak itu kemudian akhirnya ya sudah tidak ada tuduhan teroris lagi. Kemudian orang ini sudah tidak ngajak orang untuk minum-minum lagi. Dan alhamdulillah sekitar 3 tahun sebelum meninggal itu sudah ke masjid. Jadi kekhawatiran kita selama ini kalau nanti ditegur, dia marah, dia mukul kita dan sebagainya, ternyata belum tentu nanti terjadi. Lakukan dulu. Kita itu baru tahu kalau sesuatu itu sudah terjadi. Jangan kemudian takut dulu. Bahkan kalau kita kemudian flashback kisah saya tentang Abu Dzar Al-Ghifari kemarin, harusnya kita malu. Jangankan negur orang, kemudian nanti dipukul, dikeroyok pun Abu Dzar tidak takut. Karena iman itu sudah tertambat di dalam hati. Konsekuensi orang berdakwah itu pasti dimusuhi. Konsekuensi orang berdakwah itu pasti dia akan difitnah, dituduh dan sebagainya. Jadi tetap koordinasikan dengan orang-orang masjid
Siapa tahu yang awalnya mereka takut kemudian tidak takut, yang awalnya tidak punya ide kemudian punya ide dan sebagainya. Tapi tetap kita punya kewaspadaan, kita laki-laki harus membekali dengan bela diri, sehingga kalau kemudian memang cara yang paling buruk, cara terakhir adalah dengan jotos-jotosan, kita bisa membela diri. Paham ya? Sudah menjadi konsekuensi muka saya ini dipukul. Sudah menjadi konsekuensi kemudian berdarah-darah. Maka saya dulu punya mobil, Pak. Saya dulu punya mobil. Baru punya 3 hari mobil saya digranat. Dibom. Entah caranya mereka dapat granat gimana. Itu bukan bom rakitan. Granat. Sampai ibu saya itu geleng-geleng. Ibu saya itu kemudian khawatir dengan anaknya. Kemudian saya suruh ngendorkan dakwahnya. Saya sempat kendor dakwah itu 3 bulan. Bukan karena takut, tapi karena menghormati permintaan ibu saya. Sampai kemudian entah kenapa ibu saya itu tahajud, kemudian doa. Seakan-akan kemudian kayak ditegur oleh Allah. Anakmu kalau berdakwah jangan dihalangi. Kalau memang anakmu nanti meninggal dalam berdakwah, jangan dihalangi. Marah harus menjadi kebanggaan. Tahu-tahu ibu saya itu habis tahajud bangunin saya, minta maaf. Udah deh kamu kayak dulu lagi, gitu ya. Ibu minta maaf karena sempat ngalangin kamu untuk berdakwah. Jadi udah konsekuensinya. Kalau diusut seru tuh. Saya kemudian akhirnya punya kenalan polisi, kemudian saya tanya, saya tahu yang granat mobil saya itu siapa. Kemudian dia mencoba mencari tahu lewat intel-intelnya. Ketemu Pak. Ternyata ya kayak Mas Eri itu. Ya ada oknum polisi juga yang bermain. Karena ya sudah kaitannya dengan masalah Syiah itu memang pasti konsekuensinya antara hidup dan mati. Gitu ya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Baik, ada lagi? Ya ada, alhamdulillah. Baik, sampai di sini dulu kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.